Di first leg skornya 1-1. Advantage mungkin ada sedikit condong ke Manchester City karena mereka sudah mencetak 1 away goal ya di Santiago Bernabeu. Tapi menurut gue ini away goal bukan advantage yang terlalu besar. Karena gue expect Real Madrid bakal tetap skor di pertandingan lawan City kali ini. Kedua tim mereka punya kans untuk mencetak gol yang sangat besar ya. Manchester City kita tahu mereka punya creativity dari Kevin De Bruyne dan juga si mesin di depan ada Erling Haaland. Dan sama juga Real Madrid nggak mau kalah mereka ya. Mereka ada sisi kreatifnya juga. Modric dan Kroos mungkin dua pemain tengah ini seperti Lamborghini ya kalau dibanding sama City ya. Gue tetap unggulin midfieldnya Madrid kali ini. Dan juga yang terutama adalah Karim Benzema di depan ya. Dia nggak cuma bisa menjadi pencetak skor, tapi dia juga bisa menjadi titik vokal ya, dimana dia itu bisa memberikan umpan-umpan terobosan buat pemain seperti Vinicius Junior begitu. Jadi kedua tim ini kansnya untuk mencetak gol itu sangat besar begitu. Jadi pertandingan kali ini mungkin bukan kita harus lihatnya itu dari sisi depannya, tapi kita harus lihat dari sisi belakangnya, sisi defense ya. Gimana mereka bisa menghentikan tim lawan dari mencetak gila-gilaan golnya gitu loh. Gimana cara menghentikannya? Kita lihat satu-satu dulu. Dari sisi Madrid, ancaman utamanya itu dari mana? Menurut gua, pertandingan kali ini akan menjadi open game. Lebih open daripada first leg. Di first leg mungkin mereka tuh agak takut-takut ya, agak waspada. Mereka nggak mau kecolongan duluan gitu. Nah, tapi karena ini second leg, mungkin pertandingan akan lebih terbuka. Dan juga City dengan gaya possession footballnya mungkin mereka akan coba mengambil bola lebih banyak dan juga mengatur tempo. Nah, ini mungkin akan masuk ke gaya bermainnya Madrid juga, yang memiliki pemain seperti Benzema dan Vinicius Junior ya. Mungkin ada lebih banyak kesempatan counter attack untuk Vinicius Junior dan Benzema untuk masuk ke posisi nomor 10 dan coba untuk memberikan umpan terobosan ke Vinicius Junior. Jadi ini sebetulnya tipe pertandingan yang sangat cocok untuk Madrid. Begitu. Jadi disinilah dimana pertandingan akan dimenangkan menurut gue. Gimana cara City menghandle kedua pemain ini. Gimana cara Rodri yang menurut gue akan bertugas untuk menghentikan Karim Benzema di posisi nomor 10 ini. Gimana cara dia menghentikan supaya dia gak muter-muter. Ya, kalau dia muter udah ke arah gawang City itu gawat karena umpannya dia itu luar biasa sekali si Benzema ini. Rodri mungkin lagi inform ya musim ini, tapi form itu nggak ada artinya kalau yang namanya Benzema ya. Benzema itu mau inform seberapapun lawan lu, dia tetap bisa menyakiti bahayanya. Nah, titik yang lebih pentingnya lagi mungkin adalah Vinicius Junior. Siapa yang akan main marking dia? Apakah di leg pertama, apakah sama seperti leg pertama, Kyle Walker yang dimainkan? Kayaknya itu lebih mungkin ya daripada John Stones ya. Mungkin John Stones itu kalau Pep-nya itu memang pede banget. Tapi di pertandingan kali ini Pep nggak bisa gede kepala. Mereka harus lebih fokus ke waspada. Waspadanya itu yaitu masukin Kyle Walker lawan Vinicius Junior. Karena di leg pertama itu jelas Kyle Walker bisa menetralisirkan ancamannya Vinicius Junior. Ya, kecepatannya nggak kalah daripada Vini. Nah, kecuali apa yang terjadi adalah Pep overthinking lagi. Itu bisa. Mungkin dia nggak mainin Walker ya, yang sudah efektif di first leg, dia overthinking mainin John Stones. Itu bisa terjadi. Jadi itu adalah faktor yang di luar dugaan. Gitu. Itulah titik yang bisa membawa kedua tim ini antara menang atau kalah. Nah, itu Madrid. Nah, kalau kita balik ke Manchester City, dua ancaman utamanya itu siapa? Ya pastilah, itu gue nggak usah ngejelasin lagi. Erling Haaland, si mesin, dan juga Kevin De Bruyne yang akan menyuplai. Nah, tugas pertamanya Madrid itu adalah menghentikan sumber listriknya, yaitu ada di De Bruyne. Tanpa De Bruyne, ya, di beberapa pertandingan sebelumnya ya, di Premier League itu bisa kelihatan tanpa De Bruyne, Haaland itu supply bolanya itu berkurang.
Dan kelihatan pengaruhnya dia itu di pertandingan itu jadi makin berkurang juga. Karena dia itu ya efektifnya kalau di samping De Bruyne. Nah, gimana cara Madrid menghentikan De Bruyne di pertandingan kali ini? Karena pergerakan De Bruyne ini sangat berbahaya, ya. Sangat leluasa. Pep itu kasih leluasa ke pemain ini. Dia bisa lari ke half space bagian kiri dan bagian kanan, dan juga dia bisa mundur di luar kotak penalti supaya dia bisa meluncurkan crossing ke kotak penalti. Itu pergerakannya itu susah diduga. Gitu. Inilah akan menjadi tugasnya pemain-pemain midfield Madrid, terutama mungkin lebih ke Modric dan Valverde. Mungkin Valverde yang secara fisik lebih fit ya untuk melakukan tugas man marking. Dan juga Haaland. Gimana kalau City akhirnya bisa memasukkan bola ke area kotak penalti? Gimana cara Rudiger nge-stop Erling Haaland? Di leg pertama, Rudiger sudah 1-0 lawan Haaland. Haaland cuma melakukan beberapa touch aja di pertandingan kali itu. Nggak efektif sama sekali. Ghosting dia. Dan Rudiger menang. Nah, di pertandingan kali ini, Rudiger itu adalah defender yang sangat unik ya. Sangat eksentrik menurut gue. Dia itu sangat hebat. Elit. Pemain elit. Dan juga sangat pede. Makanya banyak tindakan-tindakan dia itu yang aneh-aneh gitu. Aneh-anehnya itu secara bagus ya, bukan secara buruk. Ada nilai yang sulit ditebak gitu loh. Jadi di pertandingan kali ini mungkin City ada status favorit ya, karena 1 away goal dan juga bermain di home. Dan juga lawannya Erling Haaland. Tapi Rudiger ini adalah tipe pemain yang bisa menentang ekspektasi orang banyak. Begitu. Jadi nggak ada yang tahu di pertandingan kali ini. Dan itulah ancaman dari Erling Haaland dan De Bruyne. Nah, gue mau ngomongin satu titik. Satu pemain yang juga lagi inform, yang mungkin banyak orang nggak perhatiin. Ilkay Gundogan, yang kemarin di Everton ya, tanpa De Bruyne, dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Ya. Di pertandingan di mana orang-orang expect City itu bakal slip up atau kepleset di Premier League title race. Tapi akhirnya sama Gundogan itu nggak ada artinya. Dia mencetak 2 gol dan 1 assist. Dia membuktikan kalau dia adalah pemain big game. Nggak cuma Kevin De Bruyne aja, tapi Gundogan juga big game. Memasuki pertandingan kali ini, big game juga lawan Madrid, mungkin lebih big game, jauh lebih big game. Ilkay Gundogan juga bisa melakukan pergerakan-pergerakan dari tengah midfield ke kotak penalti. Ketika fokusnya Madrid itu ada di Haaland dan De Bruyne, pergerakan Gundogan ini mungkin akan kurang diperhatikan. Begitu. Itulah akan menjadi nilai lebihnya. Karena Gundogan kalau ada di dalam kotak penalti dia bisa jadi il fenomeno ya, Ronaldo botak. Dia sangat klinikal sekali di depan gawang. Jadi itu adalah titik yang sulit ditebak dari City. Jadi itulah kira-kira apa yang akan terjadi ya. Gampang ditebak ya. Nggak sulit banget sih. Madrid ada Vinicius Junior dan Benzema, City ada Haaland dan Kevin De Bruyne, dan mungkin ada bayang-bayang dari Gundogan yang mungkin bisa mengancam. Jadi kalau gue bisa prediksi sekarang ini, nilai plusnya Madrid itu apa di pertandingan kali ini? Apa advantage-nya dia di pertandingan kali ini? Tipe permainan. Karena City ini ada di Etihad Stadium, mereka bermain home, mungkin mereka akan mencoba mengambil alih possession dan mencoba untuk mengatur tempo lebih banyak. Nah, ini akan memberikan situasi-situasi counter attack yang lebih banyak untuk Madrid. Nah, ini bisa aja dimakan sama pemain kayak Vinicius Junior dan Benzema. Itulah nilai plusnya Madrid. Madrid itu demen banget main away, karena bermain away melawan tim-tim besar, mereka dapat lebih banyak ruang. Nah, kalau City, nilai plusnya itu apa? Jelas, mereka bermain di home, di depan pendukung-pendukungnya sendiri. Dan juga mereka dapat 1 away goal ya kan? Begitu, jadi nggak tahu juga sih ya, ini adalah nilai plus atau enggak ya. Soalnya ini juga bisa
berbalik menjadi senjata makan tuan. Ya, bisa aja ini menjadi pressure lebih buat City begitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri lagi kalau City ada advantage dari sisi home factor. Ya, gue bisa bayangin atmosfer di Etihad Stadium ini bakal rame banget karena ini akan menjadi kesempatan terbaik City untuk menjuarai Champions League. Ya, semua fans bakal gila-gilaan di malam hari ini. Secara singkat, apa prediksi skor gue? Kalau gue bilang, ini pertandingan yang akan menjadi fine margin. Artinya, details kecil ini yang akan mempengaruhi skor akhir. Begitu. Karena menurut gue ini 50-50. Tapi kalau gue bisa prediksi, mungkin sisi faktor home akan lebih berat untuk Manchester City. Jadi gue kasih skor mungkin 2-1. Ini pertandingan nggak mungkin 0-0. Ya, kedua tim pasti nge-score. Pertanyaannya adalah berapa? Yang gue kasih adalah prediksi skor 2-1 untuk Manchester City karena Erling Haaland di depan, De Bruyne lagi inform, dan mereka secara starting 11 sampai bench, mereka ada pemain yang bisa menjadi difference maker. Begitu prediksi skor 2-1. Tapi yang gue bilang lagi, ini adalah yang gue tadi bilang ada fine margin. Bisa aja 2-1, bisa aja jadi 2-2. Nggak ada yang tahu. Mungkin ada handball sana sini, itu bisa aja terjadi. Kyle Walker panik, Vinicius Junior lari ke belakang, akhirnya nekel. Dapat kartu merah, Walker dan juga penalti. Itu bisa langsung mengubah arus pertandingan. Tapi kalau kita nggak ngomongin faktor-faktor yang sulit ditebak seperti ini yang sudah di luar kontrol begitu ya. Prediksi skor 2-1 Manchester City yang akan masuk ke final UCL bertemu dengan Inter Milan. Ini akan menjadi pertandingan menarik. Kita akan simak apakah benar prediksi gue. Oke, kalau kalian nggak setuju sama pendapat gue, kalian bisa kasih komen di bawah. Gue bakal appreciate, semua opini kalian. Dan juga jangan lupa untuk klik the like button and hit subscribe. Thank you for watching, guys.